Oke, selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita bakal menyelami salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, Isra Miraj. Misi kita kali ini adalah membongkar makna di balik perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW yang terjadi ya cuma dalam satu malam. Oke, mungkin hal pertama yang harus kita bedah itu, ini kan sering disebut Isra Miraj, seolah-olah satu kejadian. Padahal sebenarnya ini dua fase yang beda banget kan? Betul, betul. Ini penting banget untuk dipisahkan. Jadi Isra itu perjalanan horizontalnya di bumi. Oke. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kalau dipikir-pikir, Zaman itu mustahil sekali ya, perjalanan berbulan-bulan itu. iya, dan ini ditempuh cuma dalam sekejap. Dengan kendaraan bernama Burak. Nah, baru setelah itu dimulailah fase kedua, Mi'raj. Mi'raj ini yang vertikalnya. Tepat. Perjalanan naik dari Masjidil Aqsa, menembus 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum kita lanjut ke langitnya nih, konteksnya krusial banget. Karena peristiwa ini kan terjadi bukan pas lagi seneng-senengnya ya, justru sebaliknya. Betul sekali. Ini terjadi di tengah-tengah Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Ah iya. Nabi baru saja kehilangan 2 pilar pendukung utamanya. Istri tercinta Khadijah dan paman pelindungnya, Abu Thalib. Jadi ini semacam penghiburan ilahi gitu ya? Tepat. Sebuah tasliyah, sebuah undangan dari Allah untuk menyembuhkan luka. Seakan-akan pesannya, jika penduduk bumi menyakitimu, lihatlah kemuliaanmu di antara penduduk langit. Penghiburan yang luar biasa. Oke, jadi di Masjidil Aqsa, sebelum naik ke langit itu, ada satu momen simbolis yang sangat penting juga. Penting sekali. Di sana, Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Imam untuk, Para nabi dan rasul terdahulu. wow, itu seperti penegasan ya, serah terima tongkat estafet kepemimpinan spiritual. Persis, itu adalah simbol bahwa beliau adalah penutup para nabi. Nah, dari sanalah Mi'raj dimulai, pendakian menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, apa ya, sebuah tempat atau sebuah konsep batas akhir kita? Lebih ke konsep, batas terjauh dari alam ciptaan. Titik di mana pengetahuan makhluk, bahkan malaikat Jibril sekalipun, berhenti. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan melintasinya. Dan setelah melewati semua itu, beliau tidak pulang dengan tangan kosong. Disinilah oleh-oleh utama dari perjalanan ini diterima kan? Perintah sholat. Nah, itu dia. Dan prosesnya ini unik banget. Awalnya perintah yang diterima itu sholat 50 waktu sehari semalam. 50, wah, itu berat sekali ya kalau dibayangkan. Sangat berat. Nah, saat turun, Nabi Musa yang memberikan saran praktis. Beliau bilang, berdasarkan pengalamannya, umatmu tidak akan sanggup. Lalu terjadilah semacam negosiasi ini ya. Betul. Tapi ini bukan kayak tawar-menawar di pasar ya. Ini lebih ke dialog yang menunjukkan welas asih Allah. Bahwa perintahnya pun mempertimbangkan kapasitas manusia. Menarik. Jadi ada kesinambungan juga ya antar nabi, saling memberi masukan. Iya, Nabi Musa peduli. Proses ini berlanjut sampai akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu. Tapi dengan pahala yang dijanjikan setara dengan 50 waktu. Tepat. Inilah kenapa sholat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya diterima langsung, tanpa perantara, untuk menunjukkan betapa krusialnya hubungan ini. Oke, kebayang sih. Keesokan harinya, pas Nabi menceritakan pengalaman melintasi langit dalam semalam kepada masyarakat Mekah, pasti reaksinya heboh ya. Oh jelas, ini menjadi ujian iman yang sesungguhnya. Kaum Quraisy ya, mengejeknya habis-habisan. Dianggap tidak masuk akal. Tapi ada satu orang yang reaksinya berbeda. Nah, ini dia, sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Saat dikabari, beliau tidak ragu sedetik pun. Langsung percaya, begitu saja. Langsung membenarkannya. Dari sanalah beliau mendapat gelar Asy-Syidiq yang membenarkan. Jadi ini soal percaya pada siapa yang menyampaikan, bukan lagi soal bagaimana caranya. Persis, iman yang melampaui batas nalar manusia. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, ada 3 takeaway utama untuk Anda dari deep dive kita kali ini. 1, Isra Mi'raj adalah perjalanan penghiburan ilahi. Pengingat bahwa setelah kesulitan paling kelam pun, ada kemuliaan yang menanti. 2, sholat adalah hadiah. Hasil dari sebuah dialog, bukan sekedar kewajiban rutin yang dogmatis.
Dan 3, peristiwa ini adalah filter yang memisalkan antara keraguan logis dan keyakinan spiritual yang mutlak. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, perjalanan ini kan sebenarnya metafora perjalanan spiritual setiap manusia ya. Oh ya? Bergerak dari kesedihan duniawi di bumi, menuju kekuatan dan pencerahan spiritual di langit. Sebagai penutup, kami tinggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Jika perintah sholat yang kita kerjakan hari ini adalah hasil dari dialog penuh welas asih yang diringankan dari 50 menjadi 5, ini menimbulkan sebuah pertanyaan untuk kita. Seberapa besar kesungguhan kita dalam menjaga hadiah yang sudah dinegosiasikan dengan begitu indah ini?